Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi di depan Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Jabal artinya gunung, Uhud artinya satu atau tunggal ya, dari kata ahad. Nah, di Jabal Uhud ini ada apa Kak? Ada kejadian apa di sini? Kejadian yang sangat bersejarah sekali. Oke. Coba Ki. Yang umumnya aja Kak, yang singkat. Oh iya. Jadi Jabal Uhud itu adalah peperangan yang kedua setelah perang Badar. Yang mana peperangan itu peperangan yang Perang Uhud ya? Iya. Lumayan sengit, lumayan besar. Karena pada saat ini peperangan kedua ini setelah menangnya kaum muslimin di di perang Badar. Di perang Uhud ini kaum muslimin kalah dan dimenangkan oleh orang musyrik. Nah, pada saat itu di perang Uhud ini dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah. Terus habis itu dan sementara orang kafir yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang pada saat itu beliau belum masuk Islam. Nah, dengan pasukan karena kan ketika kaum musyrik pengen balas dendam dengan umat muslim, akhirnya mereka mengepung Madinah. Mengepung Madinah yaitu di sekitar Uhud di sini. Akhirnya pada sebelum itu Rasulullah bermimpi bahwasanya beliau pedangnya retak dan beliau berlindung di temeng. Akhirnya di situ beliau mentakwilkan dan mengajak sahabat-sahabat bermusyawarah apakah perlu kita mengadakan perang atau bagaimana. Dan dengan semangatnya orang-orang muslim pada saat itu bilang, ayo Rasulullah kita mending perang aja seperti di Ghazwa Badar yang pertama kali. Akhirnya buat peranglah dengan angka umat muslim pada saat itu hanya 1000, bukan angka yang ikut perang pada saat itu hanya 1000, dan sementara kaum musyrik itu ada 3000 dan 200 orang pemanah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan sementara di kaum muslimin hanya 50 orang. Jadi 3000 dibanding 1000, dan itu pun dari 1000 ada 300 orang kaum munafik yang dia ikut perang, tiba-tiba dia sebelum mulai perang mereka pulang dan itu 300 mereka pulang kembali ke Madinah. Dan ketika itu pas perang Rasulullah memberi pesan kepada para pemanah 50 orang di gunung ini, yang di gunung kecil ini namanya adalah Jabal Romat. Yaitu gunung para pemanah. Para pemanah Rasulullah. Romat artinya panah ya Kak ya. Terus kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian turun dari gunung, entah kalian kalah ataupun entah kalian menang. Tapi ketika pas udah mulai berperang, memang memang yang dipilih sama Rasulullah itu memang pemanah-pemanah yang hebat. Karena ketika mulai perang, emang banyak orang musyrik itu udah mulai kalah. Ketika pas mereka kalah, kaburlah mereka. Ketika mereka kabur, nah kan mereka banyak ninggalin harta perang banyak harta perang pada saat itu kan. Akhirnya adalah salah satu beberapa umat muslim yang para pemanah yang mengatakan turunlah kita untuk ambil harta perang itu, bukan karena mereka gila harta, tidak sama sekali, tapi mereka untuk karena harta perang itu yang disebut ghanimah itu kan lumayan untuk menambah kaum muslimin pada saat itu, harta kaum muslimin yang pada saat itu kan. Akhirnya ketika mereka turun, tapi udah dipesankan sama Rasulullah bahwa nggak boleh turun sama sekali, entah kalian menang atau kalah. Terus akhirnya beberapa dari yang ini mereka ngomong Rasulullah sudah berkata jangan pernah turun gitu kan. Tapi mereka lari, dan hanya 7 orang yang tersisa di atas gunung tersebut, hanya 7 orang. Cepat Kak. Hanya 7 orang. Akhirnya Kak, perang ini di bulan Ramadan. Itu masih film. Ketika 7 orang ini, akhirnya datanglah pasukan Khalid bin Walid yang pada saat itu 200 orang pemanah berkuda, yang mana mereka bersembunyi yang tidak kelihatan di
orang Muslim. Iya. Sekitar sana. Sekitar yang di dalam apa lagi namanya? Itu yang kayak ini selokan besar ya? Iya. Ah. Nah, di situ tuh ada selokan dulu kayaknya. Nah, di situ mereka bersembunyi yang mana tidak terlihat sama orang Muslim. Ah, terus Akhirnya udah mereka langsung Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk naik ke atas gunung. Iya. Ketika naik ke atas gunung, mulailah mereka menembak memanah orang-orang Muslim, dan yang pada saat itu umat Muslim mulai udah mulai banyak yang bergugur. Dan salah satunya itu Sayyidina Hamzah, yang mana beliau dimakan dicabi-cabi dan dimakan hatinya oleh Hindun, yang mana Hindun adalah seorang perempuan musyrik pada saat itu, tetapi alhamdulillah sudah udah pada akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Nah, setelah itu bahkan Rasulullah pada saat itu bersembunyi di dalam goa, Ya. yang mana dalam goa dan kan banyak orang musyrik yang tidak tahu yang mana Rasulullah. Ya. Akhirnya mereka dengan bangganya mereka berteriak, aku telah membunuh Muhammad. Akhirnya pada saat itu umat Muslim yang masih hidup, mereka sangat sedih hatinya. Masa Rasulullah wafat? Udah gugur. Akhirnya ketika mereka mendampingi Rasulullah, ternyata yang gugur bukan Rasulullah, tetapi para sahabat yang melindungi Rasulullah. Lanjut Kak. Dari perang Badar ini kita mengambil perang Uhud ini kita mengambil hikmah bahwasanya kita tidak boleh melanggar apa yang telah diperintahkan seorang pemimpin. Apa yang telah diamanahkan oleh pemimpin kepada kita. Ya, salah satunya gimana Rasulullah melarang untuk para pemanah untuk turun dari gunung. Nah, terus yang kedua tentang ini Kak, Sayyidah Hindun yang memakan hati Sayyidina Hamzah. Kenapa? Ya. Itu tadi kenapa itu gimana? Iya, karena kan beliau kan ketika waktu di perang Badar, ya, keluarga beliau banyak yang meninggal. Salah satunya itu Muawiyah. Banyak yang meninggal. Akhirnya beliau balas dendam, saking sakit hatinya. Akhirnya beliau menyuruh untuk siapa penombak, yaitu siapa lagi namanya? Muawiyah. Bukan. Khalid. A few moments later. Lanjut Kak. Tadi anaknya siapa? Yang Sayyidah Hindun. Jadi Sayyidah Hindun ketika pada sebelum masuk Islam, ya, ada dendam di hatinya ketika di perang Badar. Soalnya di perang Badar banyak keluarga Sayyidah Hindun tuh yang terbunuh. Yang mana pada saat itu masih dalam keadaan musyrikan. Yang salah satunya itu pamannya itu Muawiyah. Ya. Nah, ketika itu pada saat di perang Uhud ini beliau sudah mengutus Wahsy, yaitu Wahsy itu adalah seorang yang mahir dalam tombak, itu untuk menombak Sayyidina Hamzah. Itu ketika pas lagi sengitnya perang di tengah-tengah siang hari, langsunglah Wahsy udah mengeker dari jauh Sayyidina Hamzah. Akhirnya ketika pas lagi udah cukup, udah lengkap. Udah lengkap. Pas lagi berkecamukan peperangan tuh, langsunglah Sayyidina Hamzah dikena tombak di dadanya. Saking dendamnya Hindun, beliau sampai mencabik-cabik, memotong-motong, terus memakan hati beliau. Gitu Kak. Dan itu dia tadi hikmahnya. Kita harus patuh dengan apa yang diamanahkan oleh pimpinan perang. Apapun itu. Oke, makasih Kak, ini infonya pasti teman-teman sangat bisa mengambil wawasan dari apa yang disampaikan oleh Kakak Dianti. Semoga bermanfaat teman-teman. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa sholat zuhur berjamaah di Lubang. Jadi ini panjangnya sekitar
1 kilo. Nah, di sini juga ada makanan kayak. Di sini ya Kak, bangunan-bangunan ini ya. Itu tadi yang ada gempangnya itu, yang ada batas-batasnya itu adalah tempat kubur para syuhada Uhud. Maksud daripada Sayyidina Hamzah di situ. Rasulullah SAW. Kak Dianti ini mau ngapain? Ini kita mau berbuka puasa. Mau berbuka puasa. Nah, itu diginiin guys, dikasih plastik begini, terus nanti dikasih kurma dan lain-lain, ya kan? Iya. Berbanyak salawat guys. Ya, hari Jumat ini. Haji. Ini petugasnya. Hana lama. Lisa ya. Ada berdoa. Dadah baik. Syukron Mariam. Kak Dianti mau reviewnya dong. Apa ya buka puasanya di Masjidil Nabawi? Ada Pertama roti. rotinya itu ada apanya? Ini roti yang saja yang biasa, tapi terasa ababi sauda. Terus? Terus ada air zam-zam. Oh, jadi dikasihnya satu paket gitu. Iya. Terus? Air zam-zam. Alhamdulillah. Yogurt. Yogurt. Kurma. Kasih tisu. Kasih lagi ibu. Yang ada di belakang. Ini video Bu, jadi saya punya channel YouTube. Saat-saat detik-detik menunggu menjelang berbuka puasa. Iya. Banyak sholawat, banyak doa. Masjid Nabawi. Nabawi. Asyarif. Kalau di masjid biasanya 3. Ini 6. Enggak. 5. Ini 7. Intinya ganjil. Thank you Kak. Iya. Selamat melanjutkan doanya. Makan kurma guys, sama tadi udah minum air zam-zam. Alhamdulillah. Sekarang ini tadi. Alhamdulillah. Udah apa masak tante?